Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Arsada Maulidina dari kelas 10 Tekfar 2. Di sini saya akan mempresentasikan elemen 2, yaitu tentang perkembangan sejarah dunia farmasi, industri 4, dan life cycle. Perkembangan sejarah dunia farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1820. Sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Industri 4. Industri 4 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus pada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Contoh Industri 4. Secara umum, Industri 4 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tren-tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things, Industrial Internet of Things, sistem fisik cyber, artificial intelligence, pabrik pintar, sistem komputasi awan, dan sebagainya. Penerapan Industri 4. 1. Meningkatkan daya saing sektor industri, alat kesehatan, dan farmasi dengan mendorong transformasi teknologi berbasis digital. 2. Penggunaan aplikasi yang bisa mengumpulkan data pasien dan kondisi kebugaran suatu pasien. 3. Mengimplementasikan Internet of Things dengan setiap sistem saling terhubung dalam jaringan. Produk life cycle. Produk life cycle adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, mulai dari seseorang produsen mengenalkan dan memasarkan produknya, hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Tahapan-tahapan produk life cycle. 1. Tahap perkenalan atau introduction. Tahapan ini merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup produk. Awalnya melalui tahapan ini, produk akan diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah yang lebih besar. Walaupun begitu, volume penjualannya tentu saja tidak sesuai dengan jumlahnya. Ciri-cirinya, adanya promosi secara besar-besaran, biaya per buahnya masih relatif tinggi, omset penjualan yang masih rendah. 2. Tahap perkembangan growth. Dalam tahapan ini tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Tahapan ini di pasaran permintaan akan produk akan meningkat. Pada tahapan ini akan mulai tumbuh persaingan dengan produksi lainnya. Ciri-cirinya, biaya per unitnya akan berangsur-angsur turun. Pasar yang semakin meluas, mudah menemukan di mana saja. Omset penjualan yang terus naik. 3. Tahap kedewasaan maturity process. Tahapan yang satu ini merupakan tahapan di mana produsen serta semua mampu menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan lebih meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan untuk kedepannya juga masih terlihat semakin tetap. Pada tahap ini, laba yang diperoleh akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ciri-cirinya, harga produk akan semakin menurun, artinya pesaing yang kalah dari kompetisi. Bagi yang memimpin pasar, mereka memiliki laba yang banyak. 4. Tahap penurunan decline. Dalam tahapan ini, di mana produk yang dipasarkan mengalami penurunan agresivitas atau biasa disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Untuk itu, setiap produsen harus memiliki strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Ciri-cirinya, jumlah produk akan menurun, konsumen mulai jenuh, pesaing semakin banyak bermunculan menggantikan produk yang mengalami penurunan, keuntungan menurun secara signifikan. Contoh produk life cycle, Pepsodent produk. Setelah Pepsodent diciptakan, mereka gencar mengadakan promosi baik di majalah, koran, atau televisi.
Alhasil banyak masyarakat yang tertarik untuk mengonsumsinya dan puluhan tahun penjualannya stabil karena jangkauan distribusi yang luas. Saingan Pepsodent mulai bermunculan seperti Ciptaden, Sensodyne, dan lain sebagainya. Sehingga penjualan produk mulai menurun. Walaupun begitu, tidak ada serta-merta membuatnya bangkrut. Produsen memutar otak bagaimana cara agar kembali stabil seperti semula. Diciptakan beberapa varian seperti herbal, white now, sensitif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Inovasi inilah yang menyebabkan pabrik Pepsodent masih berjalan hingga sekarang. Nah, kira-kira seperti itu siklus hidup produk Pepsodent di tengah gempuran para kompetitor. Baik, selanjutnya saya akan beralih di pertanyaan selanjutnya. Apa itu farmasi? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan obat serta pengobatan termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman. Jenjang pendidikan farmasi. SMK Farmasi, D3 Farmasi, Tenaga Teknis Kefarmasian. Strata 1 Farmasi atau S1 Farmasi, Tenaga Teknis Kefarmasian. Program Profesi Apoteker. Ketertarikan terhadap bidang peminatan jurusan farmasi. 1. Farmasi termasuk bidang kesehatan. 2. Ingin meracik obat. 3. Tertarik bidang kosmetik. Jenjang karir yang diharapkan. Saya ingin bekerja di farmasi industri dan ingin memiliki apotek sendiri. Rencana saya setelah lulus dari SMK BIM adalah saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.